Wow, YouTube Mas dan Ember. Kisah Bilal bin Rabah, azan di atas reruntuhan berhala. Kisah Bilal bin Rabah menyenandungkan azan di atas reruntuhan berhala pada saat Fatu Makkah atau pembebasan Makkah sungguh mengharukan. Kedua telapak kaki Bilal bin Rabah menginjak bagian-bagian berhala yang telah hancur berserakan, berhala-berhala yang sebelumnya dijadikan Tuhan oleh orang-orang Quraisy. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya berjudul Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah menceritakan pada peristiwa pembebasan ini, orang-orang Quraisy tidak melakukan perlawanan yang berarti dan sebagian besar sudah menyerah sebelum berperang. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama kaum Muhajirin dan Ansor masuk ke dalam masjid, beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf di sekeliling Ka'bah sambil memegang busur. Pada waktu itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian beliau menunjuk busurnya ke arah berhala-berhala tersebut sambil mengucapkan ayat. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti. Lenyap. Quran Surat Al-Isra 81. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Quran Surat Saba 49. Seketika itu pula, seluruh berhala di hadapan beliau roboh. Kemudian beliau melakukan tawaf sambil menunggang unta dan tidak berpakaian ihram. Setelah sempurna, beliau memanggil Utsman bin Talha dan memerintahkannya untuk mengambil kunci Ka'bah. Rasulullah SAW memasuki Ka'bah dengan ditemani Bilal bin Rabah. Baru saja masuk, beliau melihat berbagai gambar. Di antaranya ada gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang berjudi menggunakan anak panah. Rasulullah marah dan bersabda, "Semoga mereka dihancurkan Allah. Tak pernah nenek moyang kita melakukan perjudian demikian. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi seorang yang beragama suci dan seorang Muslim, dan sekali-kali bukan dari golongan orang musyrik." Keluar dari Ka'bah, Rasulullah berpidato dan mengadakan beberapa dialog dengan orang-orang Quraisy. Kemudian tibalah waktunya untuk sholat zuhur. Atas perintah Nabi, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah, menaruh tangan ke telinganya, lalu mengumandangkan dengan azan irama Qasniyah. Kalimat-kalimat yang menegaskan kesaksian akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad yang dahulu sangat diharamkan kaum kafir Quraisy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal bin Rabah dan ucapan yang diulang kaum muslim sesudah mendengar setiap kalimat azan terdengar oleh musuh-musuh tauhid. Mereka sangat terganggu sehingga Safwan bin Umayyah dan Khalid bin Usaid berkata, "Syukurlah bahwa moyang kita meninggal tanpa mendengar suara budak Ethiopia ini." Ketika mendengar Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Suhail bin Arwan menutup mukanya dengan sapu tangan. Kemudian Al-Harits bin Hisham berkata, "Demi Allah, andaikan saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya." Mereka tak hanya merasa risau karena mendengar suara Bilal bin Rabah, tetapi juga merasakan siksaan mental karena berbagai bagian dari azan yang sepenuhnya bertentangan dengan kepercayaan mereka yang turun-temurun. Sementara itu, Abu Sufyan berkata, "Aku tidak akan mengatakan sesuatu tentang masalah ini, karena petugas bagian informasi Muhammad sangat terampil, sehingga aku khawatir kalau butir pasir di masjid dapat mengabarinya tentang percakapan kita." Setelah itu, kemudian Nabi menemui mereka dan berkata, "Aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan." Lalu beliau memberitahukan apa saja yang mereka ucapkan itu. Al-Harits dan Khalid kemudian berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Demi Allah, tak seorang pun yang mendengar yang kami ucapkan, dan tidak pula kami memberitahukannya kepada seseorang." Bilal adalah sebuah contoh
sebuah lambang kesetaraan di dalam Islam. Bilal, yang dulunya seorang budak terhina, kini oleh Islam diakui lebih mulia, lebih bernilai, lebih besar jasanya, dan diperlakukan lebih terhormat dari siapapun di kalangan ningrat, di kalangan masyarakat Arab saat itu. Bilal tegak berdiri solat di baris terdepan. Pada deret para bangsawan, Quraisy dan Muhajirin, dia menjadi salah satu tokoh yang dicintai dan cemerlang, sementara tokoh-tokoh yang paling menonjol sebelum kehadiran Islam, bahkan pada zaman itu pun, berjajar solat di belakangnya. Itu Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan di atas reruntuhan berhala. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.